jang tengai timpal-timpal. Munapi gatrane? Becek-becek nggih. Nggih, ring rahinane mangken titiang sareng timpal-timpal titiang jagin latarang unsur intrinsik ring wiracarita sane mamode Bisma. Sadurung entuk, lan pirengang video sane sampun kasiapang. Menurut kitab Adiparwa, Bisma merupakan reinkarnasi dari salah satu 8 wasu yang bernama Prabasa. Karena Prabasa dan para wasu lainnya berusaha mencuri sapi milik Resi Wasista, maka mereka dikutuk agar terlahir sebagai anak manusia. Dalam perjalanan menuju bumi, mereka bertemu dengan Dewi Gangga yang juga dikutuk untuk turun ke dunia sebagai istri putra Raja Pratipa, yaitu Santanu. Kemudian, para wasu membuat kesepakatan dengan Sang Dewi bahwa mereka akan menjelma sebagai 8 putra Prabu Santanu dan dilahirkan oleh Dewi Gangga. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa Prabu Santanu menikah dengan Dewi Gangga, setelah menyetujui syarat bahwa Sang Prabu tidak akan melarang istrinya apabila melakukan sesuatu yang mengejutkannya. Tak lama setelah menikah, Sang Dewi melahirkan, tetapi ia segera menenggelamkan anaknya ke Sungai Gangga. Sesuai perjanjian, Santanu tidak melarang perbuatan tersebut. Setelah 7 kali melakukan perbuatan yang sama, anak ke-8 berhasil selamat karena tindakan Dewi Gangga dicegah oleh Santanu yang kesabarannya telah habis. Setelah didesak, Dewi Gangga pun menjelaskan bahwa anak-anak yang dilahirkannya adalah reinkarnasi 8 wasu yang dikutuk karena berusaha mencuri sapi milik Resi Wasista. Untuk meringankan penderitaan yang harus mereka tanggung di dunia manusia, Sang Dewi hanya membiarkan mereka hidup sementara. Namun, anak yang ke-8 yang kemudian diberi nama Dwabrata merupakan wasu yang paling bertanggung jawab atas usaha pencurian sapi tersebut. Maka dari itu, Sang Dewi pun membiarkannya hidup lebih lama dibandingkan wasu lainnya. Pada akhirnya, Dewi Gangga pun meninggalkan Santanu dengan membawa anak ke-8 tersebut, karena Santanu telah melanggar janjinya. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa 36 tahun setelah kepergian Dewi Gangga, Santanu menemukan putranya secara tidak sengaja di hilir Sungai Gangga. Kemudian, Dewi Gangga muncul untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Sang Prabu, dan memberitahu namanya adalah Dwabrata. Singkat cerita, Dwabrata dicalonkan sebagai pewaris tahta Hastinapura. Beberapa tahun kemudian, Santanu jatuh cinta kepada putri nelayan bernama Satyawati. Ayah Satyawati bersedia menyerahkan putrinya dengan syarat bahwa keturunan Satwati diberikan hak atas tahta Hastinapura. Santanu tidak bisa menyanggupi syarat tersebut karena telanjur mencalonkan Bisma sebagai penerus tahta. Dengan berat hati, Santanu kembali ke kerajaannya. Tak lama kemudian, ia jatuh sakit karena kegagalannya untuk menikahi Satyawati. Dwabrata mengorek informasi dari kusir pribadi Sang Prabu, dan menemukan sumber penyakit ayahnya. Ia segera berangkat menuju kediaman Satyawati. Di hadapan ayah Satyawati, Dwabrata bersumpah untuk tidak mewarisi tahta Hastinapura, dan menyerahkan hak tersebut kepada keturunan Satyawati. Meskipun demikian, ayah Satyawati masih meragukan pengorbanannya, sebab pertikaian untuk memperebutkan tahta mungkin saja terjadi antara keturunan Bisma dengan keturunan Satyawati. Demi meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi, maka Dwabrata juga bersumpah untuk tidak menikah seumur hidup agar tidak memiliki keturunan demi menghindari perebutan tahta kerajaan. Akhirnya, Satwati pun diserahkan untuk menjadi istri Santanu. Karena pengorbanannya, Dwabrata diberi nama Bisma oleh ayahnya, dan dianugerahi agar mampu bersahabat dengan Sang Dewa Waktu sehingga ia bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Setelah menjadi permaisuri Prabu Santanu, Satyawati kemudian melahirkan Citrenggada dan Wicitrawirya. Bisma mendidik dan melindungi mereka sebagai penerus dinasti Kuru di Hastinapura. Sayangnya, Citranggada gugur dalam suatu pertempuran, sehingga Wicitrawirya dinobatkan sebagai pewaris tahta. Demi kebahagiaan adiknya, Bisma pergi ke kerajaan Kasi dan memenangkan sayembara, sehingga berhasil membawa pulang 3 orang putri bernama Amba, Ambika, dan Ambalika, untuk dinikahkan kepada Wicitrawirya. Namun, Amba mencintai Bisma, sementara Bisma menolak cintanya karena terikat oleh sumpah bahwa ia tidak akan menikah seumur hidup. Dikisahkan sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Dewi Amba berdoa agar dapat bereinkarnasi menjadi orang yang akan membunuh Bisma.
Dalam kitab Adiparwa diceritakan bahwa Wicitrawirya menikmati masa pernikahannya selama 7 tahun. Ia wafat dalam usia muda karena mengidap penyakit, tanpa meninggalkan keturunan. Akhirnya Ambika dan Ambalika diserahkan kepada resi biasa karena ia sanggup memberikan putra kepada kedua janda tersebut dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan para raja Hastinapura. Kedua janda Wicitrawirya yaitu Ambika dan Ambalika menyelenggarakan yoga atau ritual Putrotpadana untuk memohon anak, dan upacara tersebut dipimpin oleh resi biasa. Akhirnya mereka masing-masing melahirkan seorang putra yaitu Pandu dan Dhritarashtra, orang tua Pandawa dan Korawa. Pada saat perang Bharatayuda Bisma berpihak pada Korawa, hal ini karena janjinya untuk membela Hastinapura. Dalam cerita Mahabharata, Bisma gugur dalam sebuah pertempuran besar di Kurusetra oleh panah yang dilepaskan oleh Sri Kandi, yang tak lain merupakan reinkarnasi Dewi Amba. Dalam kitab Bisma Parwa dikisahkan bahwa Bisma tidak meninggal seketika. Ia sempat hidup selama beberapa hari dan menyaksikan kehancuran para Korawa. Bisma menghembuskan napas terakhirnya saat garis balik matahari berada di utara atau Uttarayana. Inggih yening sampun, ngiring cengaken unsur intrinsik sane wenten ring satwa punika. Sane pertama wenten unteng. Unteng saking satwa inggih punika, kerajaan, kepahlawanan, lan peperangan. Inggih, pragina sane wenten ring satwa puniki inggih punika Prabasa, Resi Wasista, Dewi Gangga, Prabu Santanu, Dewabrata utawi Bisma, Satyawati, Citragada, Wicitrawirya, Amba, Ambika, Ambalika, Resi Vyasa, Pandu, Dhritarashtra, lan Sri Kandi. Tokoh utamanyane nika wenten Prabasa, Dewi Gangga, Prabu Santanu, Bisma, Satyawati, Amba, Sri Kandi. Lantur tokoh sampinganyane nika wenten Resi Wasista, Citragada, Wicitrawirya, Resi Vyasa, Pandu, lan Dhritarashtra. Inggih selanjutnya nih penokohan ring wiracarita puniki inggih punika Resi Wasista maduwe watak tegas, duaning Resi Wasista ngincening pembelajahan antuk ngukum Prabasa, lan pitu wasusane lianang antuk berengkarnasi dados manusia, duaning Iwang Nyani. Bisma maduwe watak bijaksana, bertanggung jawab, lan satya teken janji. Dewi Gangga maduwe watak baik hati, santukan ngelempas mekesami pianak nyani, santukan oka nyani inggih punika reinkarnasi kutus wasu. Punika mawinang dani ngelempas oka nyani mangda ngicalang kesengsara nyani ring jagat manusia. Prabu Santanu maduwe watak sabar, santukan dani nenten nawengin rabi nyani ngemarjang sane ngawinang dani angut. Amba maduwe watak dendam, santukan tresna nyani katolak oleh Bisma. Pandu maduwe karakter pemimpin, alus, miwah wicaksana. Dhritarashtra maduwe watak loba, egois, miwah nenten kayun kalah. Selanjutnya nih wenten lelintihan. Pambuka nyane kutus wasu mamaling lembu Resi Wasista, punika mawinan ipun keni kutuk tur mangda dados manusia. Ipun ngardi prajanjian sareng Dewi Gangga mangda embas dados putra Prabu Santanu. Bisma inggih punika penjelmaan saking Wasu Prabatra putra ke kutus Dewi Gangga miwah Prabu Santanu. Selanjutnya daging lilintahan ring cerita puniki inggih punika Bisma warbanang kesukertannyane antuk ngukuhang kadautan antuk adinyane miwah ngambil sumpah nenten mawiwahe selami kauripannyane. Pemuput Bisma guguring payodan ageng ring Kurukshetra oleh panah sane kaon, sane kamedalang oleh Sri Kandi antuan-tuan Arjuna. Bisma nenten padem digelis. Dane kantun nyeneng makudang-kudang raina seunipun, kantos dane merasi dayang nyingakeng sang Prabu gebuk tur nyedayang bangsa Korawa punika. Bisma ngucapang bayu nyane sane pini untat rikala garis balik matanai magenah ring kaja utawi Uttarayana.
Selanjutnya wonten latar. Latar inggih punika wonten papat. Latar saneka pertama latar galah, telung dasa nenem tiban. Latar genah, ring tukat gangga, kerajaan Astinapura lan medan perang Kurusetra. Latar suasana nyantek. Sudut pandang nyane ngangge sudut pandang orang ketiga. Nggih, piteket saking wirid cerita puniki inggih punika iraga patus tatu hormat ring rerama satya ring semaya utawi sumpah sane sampu iraga laksanayang. Adil lan wicaksana terus tata ngajegang kesejatian. Inggih, suksema sampun mirengang sani becik titiang tutup antuk parama santi. Om Santi 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 Om.